Cinta Andara episode 24. Aku terbangun dalam pelukan Mas Revan, masih dengan berpakaian lengkap. Mungkin tadi malam kami ketiduran. Hingga kini aku terbangun saat langit masih petang. Entah kenapa pipiku memanas saat mengingat kejadian tadi malam. Kejadian saat dia menyatakan cintanya padaku. Benarkah? Apa secepat ini? Berbagai macam pertanyaan yang meragukan pernyataannya tadi malam terngiang di dalam pikiranku. Apa yang sedang kamu pikirkan? Suara seraknya mengagetkanku dari lamunan. Aku merasakan dia semakin mengeratkan pelukannya kepadaku. Tidak, aku hanya merasa jika hubungan kita sudah sejauh ini. Apa kamu tidak nyaman? Entahlah. Aku hanya merasa ini terlalu cepat. Aku melihatnya tersenyum, walau matanya masih sedikit tertutup. Waktu 3 tahun bukan waktu yang cepat, Dara. Kupikir akulah yang terlalu lambat menyadari bahwa ada malaikat cantik di sampingku selama ini. Kamu berlebihan. Memang seperti itu kenyataannya, sayang. Dan ya Tuhan, bulu kudukku meremang saat mendengarnya memanggilku sayang. Mas, tetaplah di sini bersamaku. Aku selalu bersamamu. Aku hanya takut kamu meninggalkanku. Aku tidak akan meninggalkanmu, katanya, lalu kembali memejamkan mata. Mungkin dia terlalu mengantuk untuk menanggapi ocehanku. Aku mengecup singkat bibirnya. Sungguh, tak pernah sekalipun aku membayangkan jika aku bisa sedekat ini dengan lelaki yang selama ini kupuja. Pagi ini aku kembali membantu ibu menyiapkan sarapan di dapur. Entah kenapa hari ini aku sangat malas untuk pergi ke kantor. Aku rindu masa-masa dulu saat setiap pagi aku melayani Mas Revan, walau sebenarnya tak mendapatkan tanggapan positif darinya. Aku rindu belanja dengan ibu, memasak dengannya dan bercerita dengannya sambil membuat beberapa potong kue. Dan sepertinya hari ini akan kuhabiskan waktuku seperti itu. Dara, bagaimana kalau hari ini kita menjenguk Ibu Na Andre? Ibu Na Andre sering menjenguk Revan saat dia koma dulu. Ibu hanya ingin mengetahui keadaannya. Aku terdiam sebentar. Ya, Andre, bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Tapi bagaimana dengan Mas Revan? Bukankah dia sangat tak suka jika aku dekat dengan Andre? Lagi pula Mas Revan tidak akan tahu. Baik, Bu. Nanti saat jam makan siang, kita akan menjenguk Ibu Andre di rumah sakit. Kamu membawakannya apa? Aku menggeleng. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu apa yang Ibu Andre sukai. Bagaimana jika kita membuatkannya balado? Aku tersenyum. Iya, balado terasa sangat enak dalam pikiranku, Bu. Baiklah, setelah sarapan, kita akan pergi ke supermarket terdekat untuk belanja. Apa kamu yakin akan libur hari ini? Aku hanya mengangguk, mengiyakan pertanyaan ibu. Sarapan pagi pun sudah selesai, tapi entah kenapa aku merasa jika Mas Revan tak cepat-cepat pergi ke kantor. Dia kini sedang memasang sepatunya dengan sangat pelan. Ayolah Mas, ini sudah jam 8. Ibu sudah menungguku di bawah. Astaga, ini susah masuk. Aku tak berniat untuk memperlambat. Dengan kesal, aku berlutut di hadapannya.
dan membantunya memasang sepatu layaknya ibu yang memasangkan sepatu pada anak sekolah SD. Apa telapak kakimu membesar? Atau sepatumu mengkerut? Bagaimana mungkin ini bisa susah masuk untukmu? Gerutuku saat membantunya memasang sepatu yang nyatanya sangat mudah. Dia tersenyum lalu menarikku dalam pelukannya. Aku hanya tak ingin cepat-cepat berpisah darimu, katanya lalu mengecup singkat bibirku. Kamu berubah menjadi lelaki perayu, seperti Mike. Tapi bukankah kamu menyukainya? Dan aku hanya tersenyum malu. Sudahlah, aku tidak enak dengan ibu. Baiklah, katanya sambil melepaskan pelukanku. Lalu sekali lagi dia mengucup bibirku lembut. Aku selalu merindukan ini, ucapnya dengan parau. Aku kembali tersenyum, memerah karena perkataannya. Astaga, dia semakin membuatku tergila-gila. Aku duduk di taman rumah sakit dengan Andre di sampingku. Kami banyak bercerita karena memang kami jarang sekali bertemu. Aku yang masih sibuk dengan proyek baru bersama Drake Lambert, dan juga dia yang sibuk mengurus ibunya, yang masih dirawat di rumah sakit. Dara, sepertinya aku akan menikah. Apa? Benarkah? Dengan siapa? Tanyaku antusias bercampur dengan terkejut. Ya, Andre memang tak pernah bercerita tentang kehidupan pribadinya. Fanny, teman kita saat masih kerja di restoran. Astaga, aku turut berbahagia denganmu, Andre. Aku ingin mengundangmu dan Pak Revan, supaya dia tidak curiga lagi dengan kita. Dan kami pun tertawa saat mengingat tingkah Mas Revan yang terlihat seperti cemburu buta saat melihatku dengan Andre bersama. Dia memang aneh. Sepertinya dia benar-benar menyukaimu, kata Andre dengan menghela napas panjang. Kuharap memang seperti itu, Andre. Aku sudah menunggunya lama. Andre lalu menepuk bahuku. Percayalah, semuanya akan indah pada akhirnya. Penantianmu tak akan sia-sia, Dara. Terima kasih, kataku sambil tersenyum tulus padanya. Pulang dari rumah sakit, aku meminta izin ibu untuk mengunjungi Mas Revan di kantornya. Sedangkan ibu akan langsung pulang karena harus menyiapkan makan malam dan sebagainya. Sampai di kantor Mas Revan, alangkah terkejutnya aku ketika mendapati Amanda sedang duduk dengan megahnya di kursi kebesaran yang biasa kududuki atau diduduki Mas Revan. Sedang apa dia di sini? Bukankah seharusnya dia masih berada di dalam rumah sakit? Kamu? Sedang apa kamu di sini? Tanyaku padanya. Namun bukannya menjawab, dia malah tersenyum mengejekku dan berjalan dengan santainya ke arahku. Aku ingin memberi pelajaran padamu, jawabnya yang kini sudah sangat dekat denganku. Apa kamu tahu, jika kamu sudah terlalu jauh, Revan hanya milikku, dan kamu bukan siapa-siapa untuknya. Apa yang kamu ketahui tentang kami? Kamu tidak tahu apa-apa. Aku mengetahui semuanya, ucapnya penuh dengan penekanan. Sampai kapanpun, Revan hanya mencintai Lita, dan dia hanya menyayangiku. Kamu bukan apa-apa untuknya, Dara, katanya dengan senyuman mengejeknya. Ya, aku tahu, aku memang bukan siapa-siapa. Dan astaga, aku tak dapat mendengarkannya lagi. Aku tutup kedua telingaku. Aku tak ingin mendengar kenyataan jika suamiku mencintai wanita lain. Keraguan yang tadi malam sempat hilang kini muncul kembali.
Samar-samar aku mendengar ocehannya. Dia hanya menganggapmu sebagai bonekanya, hanya pelampiasannya, pelariannya. Dan aku sudah tak kuat mendengarnya lagi. Kudorong kuat-kuat tubuhnya hingga membentur meja dan tersungkur ke lantai. Aku ternganga menatap Amanda yang kini sedang meringis kesakitan memegangi perutnya. Darah mengalir segar di kakinya. Astaga, apa yang sudah kulakukan? Manda, kamu. Aku tak bisa melanjutkan kata-kataku. Tubuhku gemetar karena terlalu takut. Dan tak lama pintu ruangan terbuka menampilkan sosok tinggi yang sedang kutunggu. Itu adalah Mas Revan. Mas Revan juga terlihat terkejut saat mendapati keadaan di hadapannya. Dia seketika berlari pada Manda dengan raut khawatirnya, seakan tak memperhatikan aku yang sedang berdiri membatu dengan wajah pucatku. Manda, astaga, apa yang terjadi? Lalu aku melihat Mas Revan menatapku dengan tatapan membunuhnya, dan air mataku tak terbendung lagi saat melihat orang yang kucintai dengan raut khawatirnya menggendong orang yang paling kubenci. Bersambung, nantikan episode 25-nya ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.